Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat untuk berthalabul ilmi, kemudian juga nikmat untuk melaksanakan jamuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat spesial, yakni jamuan ibadah Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, dan tentu saja kepada kita semua yang hadir di kajian Oase Ilmu Pekerja Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini di waktu duha yang cukup cerah dan menyegarkan ini, kita bertemu kembali di hari ke-15 Ramadan 1443 Hijriah, dan juga insya Allah di pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak kajian Oase Ilmu Pekerja Mengaji yang insya Allah pada pagi hari ini bersama Ustazuna Abdurrahman Dani Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau akan menyampaikan materi sifat saum Rasulullah SAW. Namun jemaah sekalian, sebelum acara dimulai, sebelum materi dimulai, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab kajian online ini. Yang pertama jemaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi, kemudian didorong atau didukung oleh niat yang tulus, niat yang ikhlas, meningkat ilmu ini dengan tulisan, menjaga aurat, berakhlak dan beradab majelis yang mulia sesuai syariat Islam. Berikutnya di adab yang kedua, jamaah mohon menggunakan nama asli, lalu kemudian memute mikrofonnya dalam khusus kepada jamaah akhwat untuk meng-close fitur kamera atau menutup fitur kameranya pada aplikasi Zoom Meeting ini. Di adab yang ketiga, pada sesi kedua atau sesi tanya jawab, kami akan mempersilahkan jamaah untuk bertanya kepada narasumber, yakni Ustazuna Abdurrahman Dani Hafizahullah Ta'ala, dengan cara menekan tombol resen jika pertanyaan jamaah ingin disampaikan secara interaktif atau langsung, dan bisa pula pertanyaannya dilayangkan melalui WA ke nomor pekerja mengaji. Adapun format untuk melayangkan pertanyaan, yakni dengan mengetik nama, pagar, asal domisili kota pagar, kemudian pertanyaan, dikirimkan ke nomor WA 081 222 723 457. Dan berikutnya, di adab yang kelima, dari adab yang kelima ini bagi jemaah yang ingin menyisihkan sebagian hartanya secara sukarela untuk mendukung keberlangsungan operasional dakwah Oase Ilmu Pekerja Mengaji, disilakan infaknya disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 11566211376 dan rekening Bank Muamalat dengan nomor rekening 10500003642 atas nama Bapak Hasan Taufik. Jangan lupa jemaah sekalian, setiap mentransfer sedekahnya mohon menggunakan angka 9 di digit terakhir nominal transaksinya. Dan setelah mentransfer, mohon mengkonfirmasikan ke Bendahara Oase Ilmu Pekerja Mengaji di 081122387732. Demikian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, untuk pengumuman yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, untuk itu sambil menunggu kehadiran Ustazuna Abdurrahman Dani Hafizahullah Ta'ala, kami mohon kesediaan kesabaran kepada jemaah sekalian untuk menunggu kehadiran Ustazuna Abdurrahman Dani Hafizahullah Ta'ala. Demikian, walafu minkum, barakallahu fikum.
Baik, alhamdulillah Ustazuna Abdurrahman Dhani Hafizahullah Ta'ala baru saja di-admit, baru saja join di Zoom meeting Oase Ilmu Pekerja Mengaji. Begitu jemaah sekalian, kita persilahkan dulu. Assalamualaikum Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, gimana antum berkhair ya? Alhamdulillah sehat Ustaz, kami semuanya sehat. Baik. Baik Ustaz, jika sudah siap, disilakan untuk memulai kajian pada pagi hari ini dengan tema yang sudah di-broadcast kepada jemaah, yakni sifat saumnya Rasulullah SAW. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, akhwani wa akhwati fillah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat puasa Nabi SAW. Sebagaimana Imam Al-Bukhari telah berwasiat dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu hendaknya dimiliki sebelum berucap dan beramal. Terutama di bulan Ramadan, kita akan mengupas bagaimana sih sifat puasa Nabi SAW, dan bahkan kita ingin tahu di balik hikmah dari puasanya Nabi SAW. Bukan berarti meragukan syariat Islam ini dengan pembahasan ini, tapi justru ingin kita menambah yaitu keimanan kita melalui ilmu tatkala dibahas tentang puasa dan manfaat puasa. Di balik puasa Nabi SAW dari sifatnya ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah berfirman, linuriyahu ayatina. Dengan hikmah ini, agar kita semakin tahu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam ini. Tak heran kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan sesungguhnya puasanya Anda semua itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Tentunya aktivitas kata mengilmui ini adalah sesuatu yang butuh proses. Proses mencari guru, proses untuk belajar, proses untuk mengorbankan waktunya, untuk disita waktunya untuk ilmu qala Allah qala Rasulullah ini, ya. Sehingga kita akan semakin tahu bahwasanya puasanya kita itu lebih baik bagi kita daripada kita nggak puasa. Ya, dari sisi dalil syar'i, ya, agama, ataupun terkait dengan perkara duniawi, terutama dunia kesehatan. Barakallahu fikum. Sekali lagi, syariat yang Allah jadikan bagi kita pasti ada keutamaannya, pasti ada hikmahnya, ya. Dan apa yang Allah larang pasti ada manfaat. Apa yang Allah larang pasti ada malapetaka, bahaya. Apa yang Allah perintah pasti ada manfaat untuk kita. Nah, wa rahimakumullah jami'an. Puasa punya keutamaan, sekian banyak keutamaan puasa. Nah, di antara manfaat puasa, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan sesungguhnya puasanya Anda lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Yang pertama, manfaat puasa adalah dia sebagai junnah, sebagai benteng bagi kita. Benteng dari pintu syahwat, juga benteng dari api neraka. Juga puasa ini akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika ada yang bertanya bahwasanya puasa itu sebagai benteng, ya, dan disebutkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, ya, qala qultu ya Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, dullani ala amalin adkhala bihi
adkhulu bihi al-jannah. Ya, atau adkhala bihi al-jannah. Tunjukkan kepadaku amalan yang dengannya amalan tersebut ya bisa memasukkan kepada surga. Qala 'alaika bis-shaum la mithlalah. Hendaknya kamu berpuasa karena enggak ada yang menyamai dengan puasa. Hadis riwayat Hakim dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Wa juga rahimakumullah, orang yang melaksanakan puasa, pahala mereka enggak bisa dihitung. Pahala mereka tak terhingga. Ketika Nabi SAW sebutkan orang yang beramal amalan kebaikan itu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang membalasnya. Artinya tak terhingga. Lain amalan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dibalas pahalanya. Adapun puasa hanya Allah yang tahu. Kemudian rahimahumullah, puasa ini juga akan menjadi syafaat bagi diri kita. Sebagaimana Nabi telah bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Yaqulu siyam ay ya rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwah. Fasyafi'ni fihi." Nah, subhanallah, ini diantaranya ya, puasa, bacaan Al-Quran, sholat kita akan menjadi syafaat di hari kiamat. Nah, yang mereka nanti akan bersaksi, wahai Rabb, aku telah melarang dia dari makan dan minum. Ya, berikan dengannya syafaat. Berikan dengannya syafaat. Nah, begitu pula Al-Quran kita baca, apalagi bulan Ramadan, syahrul Quran, apalagi juga sholatnya, ada tambahan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka ini subhanallah semua pintu kebaikan. Dan juga Allah jadikan babur rayyan, pintu surga, dengan babur rayyan ini, itu khusus untuk orang-orang yang puasa, sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad. Kemudian berikutnya kita akan masuk poin berikutnya tentang fadlu syahrul Ramadan. Keutamaan dari bulan Ramadan. Syahrul Ramadan disebut juga dengan syahrul Quran. Disebut juga syahrul Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Dan lafaz syahr Ramadan disebutkan dalam Al-Quran satu kali, yaitu pada ayat ini. Adapun lafaz tentang puasa dalam bentuk kata kerjanya, bentuk kata bedanya, disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 13 atau 14 kali. Sebagaimana kaidah usul fiqh, in dala ala syai' dala ala annahu fihi syai'. Jika sesuatu itu menunjukkan sesuatu yang beda dengan yang lainnya, maka sesuatu itu menunjukkan apa? Hal yang penting ada padanya sesuatu tersebut, rahasia. Seperti pada lafaz puasa disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Kalau Allah sebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran, berarti menunjukkan pentingnya puasa ini. Penting puasa ini untuk iman kita, untuk maslahat kita dunia, juga akhirat. Nah, juga penting untuk urusan apa? Dunia kita, yaitu dunia kesehatan. Barakallahu fikum. Juga keutamaan bulan Ramadan, setan akan dibelenggu dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Nah, ditutuplah pintu neraka. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Jika Ramadan telah datang, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan dibelenggu. Ini keutamaan di bulan Ramadan yang tidak didapati di bulan-bulan yang lain, terlebih malamnya, yang tidak didapati di malam-malam yang lainnya. Nah, di bulan Ramadan juga didapati Lailatul Qadar yang tidak ada di hari-hari yang lainnya. Yang malam Lailatul Qadar
hanya berada di 10 hari terakhir. Kita ketika mendapati Ramadan, kita merasa bangga. Ramadan akan mendatangi kita, layaknya tamu. Bahkan kata Ibnu Rajab, para ulama salaf, 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar bisa dapat Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan menghilang dari mereka, mereka berdoa agar ibadah Ramadan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika sudah masuk Ramadan, kita juga bangga. Kita akan masuk 10 hari terakhir. Nah, yang ada padanya malam Lailatul Qadar, yang pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu sekitar 83,3 tahun. Maka kalau kita dapat keutamaannya, selain kita diampuni dosa-dosanya, kita juga akan mendapat kebaikan yang lebih baik daripada 83,3 tahun. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Juga rahmatullah. Berikutnya yang perlu kita bahas dari bab sifat puasa Nabi SAW dalam pertemuan kali ini, edisi spesial di bulan Ramadan dari kajian kita dari serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Ramadan Allah wajibkan, tidak seperti puasa-puasa yang lainnya. Ya, ada puasa nazar wajib, puasa nazar wajib. Ya, ada juga yang kafarah bagi yang mampu. Ini Ramadan wajib, tidak seperti puasa yang lainnya. Ya, Allah jadikan puasa dalam satu pekan, Allah jadikan puasa Senin dan Kamis. Karena rentang waktu cuma satu pekan, Allah jadikan puasa di tengah satu pekan, Senin dan Kamis. Senin puasa, Selasa Rabu tidak puasa, Kamis puasa, Jumat nggak puasa, karena hari rayanya orang mukmin setiap pekan. Sabtu nggak puasa, hari rayanya orang Yahudi. Ahad nggak puasa, hari rayanya orang Nasrani. Kemudian Senin puasa lagi. Kemudian Allah jadikan puasa dalam satu bulan, Allah jadikan puasa di tengah bulan dengan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Puasa ini sebagaimana disebutkan Nabi SAW, yudhibu waghra as-sadar, bisa untuk mengobati penyakit hati. Bisa untuk mengobati penyakit hati. Seperti hasad, iri, dengki, ya, mudah marah, riya, sum'ah, dan penyakit hati yang lainnya bisa diobati dengan terapi puasa atau dengan sedekah. Nah, dan amalan-amalan yang sabit dari Nabi SAW. Ini rahmatullah jami'an. Dan di tengah bulan, kata Ibnu Qayyim, di saat itu darah sedang mendidih. Darah sedang panas-panasnya. Makanya ada syariat puasa di tengah bulan. Plus juga demikian, sunnahnya berbekam di tanggal-tanggal yang disunnahkan. 17 Hijriah, 19 Hijriah, 21 Hijriah. Agar darah yang mendidih dikeluarkan. Subhanallah. Ini ada semuanya hikmah. Karena waktu 1 bulan, Allah jadikan puasa di tengah bulan 3 hari berturut-turut. Berikutnya, ketika masuk Ramadan, karena rentang waktunya 1 tahun, Allah jadikan Ramadan walaupun bukan pas di tengah. Dia berada di bulan yaitu ke-9 dari tahun Hijri. Nah, Allah jadikan, karena rentang waktu 1 tahun, Allah jadikan waktunya puasa Ramadan ini rentangnya 1 bulan penuh berturut-turut. Syahr mutawaliyah. Ya, 29 atau 30 hari. Ini hikmahnya. Karena rentang waktu panjang, jadi Allah jadikan puasa 1 bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Ini menunjukkan Allah sayang sama kita. Agar yang 11 bulan kita tidak perhatian dengan iman kita, dengan makanan kita saat Ramadan. Ini jadi madrasah, tempat kita belajar kembali untuk membenahi iman kita, meningkatkan iman kita, mengobati penyakit hati kita. Nah, mengingatkan kita ya akan lapar dan dahaga sebagaimana orang miskin lapar dan dahaga, sebagaimana seorang budak lapar dan dahaga. Ya, agar kita ingat ya dengan kenikmatan Allah sehingga kita banyak ibadah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga makanan kita juga perlu diperhatikan. Nah, makanan kita juga perlu diperhatikan. Jangan sampai di bulan Ramadan menjadi orang yang maksiatnya sama dengan maksiat dia di luar Ramadan. Lebih-lebih ngerinya di bulan Ramadan maksiatnya lebih parah daripada di luar Ramadan. Ketahuilah, koreksi sholat orang yang semacam ini. Kenapa? Karena hakikatnya sholat ya itu untuk mencegah kita dari apa? Dari kemungkaran, dari kemaksiatan,
kekejian, sebagaimana Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu untuk mencegah dari perbuatan fuhsy, keji, dan mungkar. Kalau salat nggak bisa mencegah perbuatan ini, berarti bisa jadi salatnya nggak diterima. Bisa jadi salatnya hanya diterima sekian persen di sisi Allah. Bisa jadi salatnya nggak khusyuk. Bisa jadi salatnya seperti salatnya orang yang malas. Idza qamu ila sholati qamu kusalah. Mereka kalau berdiri salat seperti orang bermalas-malasan, kekenyangan, malas, ngantuk terus. Nah, dan subhanallah sering mengakhirkan, bisa jadi sholat yang sering diakhirin dari waktunya. Makanya Allah berfirman, wailul lil musallin. Kata Ibnu Abbas, celakalah orang-orang yang sholat. Yaitu apa? Mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat taraweh tepat waktu. Sholat wajib, tidak sholat jamaah di masjid. Tidak tepat waktu. Mengulur-ulur waktunya. Nah, kemudian jangan sampai Anda ketika bulan Ramadan, ada yang di bulan Ramadan, ya muncul semua penyakit di bulan Ramadan. Dari sakit mahnya, GERD-nya, kemudian kolesterol, asam urat, kencing manis, ya kemudian subhanallah darah tinggi, obesitas ketika di Ramadan, maka koreksi juga makanan Anda. Nah, barakallahu fikum. Wa rahmanakumullah jami'an. Ramadan diwajibkan untuk kita puasa. Dan syariat wajibnya puasa di bulan Ramadan Allah turunkan sejak tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban. Saat itu diwajibkan puasa Ramadan. Dan Nabi SAW mendapati Ramadan 9 kali Ramadan. Dan ketika akhir hayatnya, Nabi hanya mendapati Ramadan 20 hari. Ya. Nah, Ramadan, puasa Ramadan sebagai bentuk Allah wajibkan ini menunjukkan apa? Hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari rukun Islam. Ya. Untuk masuk Islam cukup syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan lisan, gampang. Naik kemudian salat. Pada salat ada gerakan lisan dan gerakan anggota tubuh. Kemudian naik lagi zakat. Kenapa? Karena zakat terkait dengan hati. Dan tabiatnya manusia hati itu kikir, pelit, bakhil. Makanya zakat enggak Allah jadikan rukun Islam yang pertama. Sampai kata para ulama, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Adabud Dunya wad Din dari Imam Al-Mawardi rahimahullah taala, barang siapa seandainya zakat menjadi rukun Islam yang pertama, niscaya sedikit sekali umatnya Nabi Muhammad yang masuk Islam. Kemudian puasa. Pada puasa semua ada. Lisan ditambah pada puasa. Banyak baca Al-Quran, khatam Al-Quran, syahrul Quran, banyak sholat, Masya Allah. Kemudian di bulan Ramadan, terkait bulan puasa, juga ditambah pula gerakan-gerakan sholat. Yang sholat fardu dan sholat rawatib ditambah dengan sholat tarawih. Begitu pula tentang zakat. Ada juga zakat fitr. Plus banyak infak dan sedekah di bulan Ramadan. Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Baru haji. Rahimahumullah, Ramadan ini termasuk ibadah yang harus kita cintai. Harus kita senangi. Ya. Untuk senang kita harus tahu apa sih Ramadan. Untuk cinta bulan Ramadan, cinta ibadah puasa di bulan Ramadan, kita harus tahu apa sih puasa, apa itu bulan Ramadan. Sehingga kita akan masuk dalam konteks ayat Al-Baqarah 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya Anda itu lebih baik bagi Anda juga Anda mengetahuinya. Tahu dari sisi dalil agama, keutamaan puasa di dunia sebagai tameng bagi kita dari syahwat, ya, dari siksa kubur, dari siksa neraka, untuk meningkatkan keimanan kita. Tahu dari sisi dunia kesehatan, sehingga apa? Kita tambah sayang dengan puasa. Kita puasa bukan karena kesehatan. Ya, kita puasa bukan karena ingin apa? Sebagai tameng, bukan. Tapi kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat-niat tadi mengikuti hikmah di balik syariat Allah Subhanahu wa taala dari syariat Islam ini. Karena di balik syariat ini pasti ada hikmahnya. Kita beribadah bukan karena hikmah. Beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan hikmah mengikuti manfaat di balik syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimahumullah, Nabi SAW telah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari, Imam Muslim,
Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan dia beriman, kemudian ihtisab, berharap pahala pada Allah. Namanya ihtisab itu termasuk amalan hati. Ini yang dilihat. Kita puasa bukan yang dilihat apa? Dari harta kita, penampilan fisik kita, kekar enggaknya tubuh kita. Ya, bukan. Tapi yang dilihat hati kita. Makanya Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila a'malikum wa ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik Anda. Allah tidak melihat harta Anda, tapi yang Allah lihat adalah amalan Anda dan hati Anda. Ini. Makanya apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Letaknya di hati dan ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sehingga akan menyebabkan dosa-dosa kita dihapuskan dari dosa kita yang telah lalu. Makanya juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas Anda semua puasa sebagaimana umat-umat sebelumnya diwajibkan puasa agar apa? Anda menjadi orang yang bertakwa. Allah tidak menyampaikan agar Anda menjadi orang apa? Taju'un, orang yang lapar, au ta'tishun, orang yang haus, au tasihun, puasa untuk kesehatan saja. Enggak. Tapi agar menjadi apa? Orang yang bertakwa. Percuma kalau sehat, tapi enggak jadi orang bertakwa. Kesehatan dia hanya menjadi perantara untuk berbuat maksiat. Tapi dimaksudkan di sini adalah takwa apa? Dengan Anda puasa, Anda sehat, dan Anda menjadi orang yang bertakwa, istiqomah ibadah. Bisa mendatangi ketaatan Allah bulan Ramadan. Menjauhi larangan, mendatangi perintahnya. Ini rahmatullah jami'an. Puasa ini menghapus dosa kita. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idjtunibatil kabair. Salat ke salat, 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua menghapus dosa. Selama apa? Kita menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini sebagai apa? Targhib. Biar kita senang. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, rasa sayang, rasa cinta, rasa senang, itu berbanding lurus dengan rasa lezat. Tak kenal maka tak sayang. Kita nggak akan sayang dengan satu hal, kecuali kita mengenalnya. Kita mengenal puasa dari sisi agama, dari sisi dunia, ya manfaatnya puasa, agar kita semakin senang. Ya, kita semakin senang. Ketika senang, sayang kita semakin tambah, maka saat itu rasa lezat yang kita lakukan ketika ibadah di bulan Ramadan akan semakin naik. Sholat tarawih, tidak ingin rasanya sholat itu cepat selesai. Walaupun bacaannya panjang. Ini namanya lezat. Ya. Jadilah ketika Anda sholat tarawih, jadilah ketika Anda ibadah Ramadan, seperti apa? Kasamak fil bahr. Seperti ikan di lautan. Ikan di lautan di habitatnya, dia nyaman. Ketika dipancing, diangkat dari air tersebut, dia gelisah. Pengen rasanya masuk ke dalam air lagi. Demikian. Jadikanlah ibadah di bulan Ramadan, sholat kita, bacaan Al-Quran kita sebagai habitat kita. Masjid sebagai habitat kita. Sehingga merasa apa? Lezat yang kita rasakan. Nah, barakallahu fikum. Lain, kalau orang menunaikan ibadah puasa, hanya sekedar menunaikan ibadah wajib, belum tentu dia bisa merasakan lezatnya ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Lezat itu di atasnya hanya menunaikan ibadah wajib, lebih di atasnya lagi. Bukan hanya wajib yang dia inginkan, tapi lebih dari wajib, yaitu rasa lezat. Nah, disebutkan di antaranya farhatan lis-sha'im, 2 kesenangan yang didapati bagi orang yang puasa. Ya, di antaranya pertama kesenangan ketika apa? Inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah. Yang kedua, kesenangan kapan? Ketika apa? Inda fitri, ketika buka puasa. Dia senang, ini dirasakan lezat. Nah, dia ketika Ramadan datang, dia senang. Ketika Ramadan hendak pergi, dia sedih. Ingin rasanya 1 tahun semuanya itu isi Ramadan. Subhanallah, Lailatul Qadar hanya ada di 10 hari terakhir. Hanya di 10 hari terakhir. Jangan sampai 10 hari terakhir Anda disibukkan shopping, disibukkan dengan pekerjaan dunia, disibukkan dengan begadang urusan dunia. Jangan, begadang urusan akhirat. Nah, wa subhanallah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya malam Lailatul Qadar ada 1 malam dalam 1 tahun,
niscaya saya akan hidupkan semua malam itu dalam 1 tahun. Tapi ini enggak, cuma 10 hari dalam sebulan. 10 hari dalam 10 hari terakhir. Maka jangan sampai terlewat. Barakallahu fikum. Ini rahmatullah jemaah sebagai apa? Targhib untuk kita. Biar tambah senang dan sayang dengan ibadah di bulan Ramadan. Subhanallah, sangat disesalkan sekali kalau ada orang di bulan Ramadan dalam keadaan dia nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda ya dari Abu Hurairah juga bahwasanya pernah ketika Nabi naik mimbar, tiba-tiba Nabi di atas mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Ya. Kemudian sahabat bertanya setelah itu, ya Rasulullah, innaka sa'adta al-mimbar. Engkau sudah naik mimbar. Kemudian engkau bilang amin, amin, amin. Ya. Apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, Inna Jibril alaihissalam atani. Jibril telah datang kepadaku. Ya. Faqal, kemudian Jibril berkata, Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Ya. Apa kata kata Nabi SAW? Sesungguhnya malaikat Jibril telah berkata, barang siapa mendapati bulan Ramadan, kemudian Allah tidak mengampuni dia, maka dia masuk neraka. Allah jauhkan diri dia. Nah, ini rahmatullah jami'an. Di antara Ramadan, biar kita tambah senang, Ramadan ini tempatnya apa? Kita dikabulkan doa-doa kita, doa ketika buka puasa, juga kita dibebaskan dari neraka, juga termasuk digolongkan keutamanya dalam golongan apa? As-siddiqin wa syuhada, ya, sebagaimana ya dalam hadis ya riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Amr bin Murrah al-Juhani. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada hal yang membuat kita senang dengan Ramadan karena kita takut kalau kita melanggar, kita nggak puasa di bulan Ramadan ada ancamannya. Nggak puasa tanpa udzur. Dia nggak safar, dia nggak sakit, nggak ada urusan apapun, tapi dia sengaja nggak puasa atau sengaja makan di siang hari atau sengaja membatalkan puasa, nih yang ngeri sekali. Sehingga kita biar senang nih untuk tetap puasa. Ima senang karena janji-janji Allah yang baik, ima senang apa? Janji-janji Allah yang buruk, biar kita nggak masuk kepada janji yang buruk tersebut yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan tidur. Kemudian datanglah dua orang laki-laki memegang kedua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan didatangkan waktu itu ada apa? Ada gunung yang sangat terjal. Kemudian dua laki-laki tersebut berkata kepada Nabi, ayo kamu naik. Ya, naiki gunung ini. Kemudian kata Nabi, aku nggak mampu karena saking terjalnya. Ya. Kemudian kata dua orang lelaki ini, kami akan memudahkan untuk naik. Ya. Kemudian sampai ketika sudah ke atas, sampai gunung berwarna hitam, ada suara yang sangat keras. Ya. Kemudian Nabi berkata, suara apa ini? Ya. Kemudian mereka berkata, hadza awa'u ahli nar thumman talaqa bih. Ya. Ini adalah suara jeritan penghuni neraka. Kemudian pergilah Nabi SAW dari tempat tersebut, ya, dan kemudian berjumpa dari tempat tersebut ini, dari suara teriakan tadi, ya. Kata Rasulullah, "Faida ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim." Aku berjumpa dengan kaum gerombolan manusia yang apa? Yang tulang rahangnya ini digantung. Ya, digantung terbuka nganga dan kemudian apa? Ya. Ini robek dan keluar darah dari tulang rahang ini. Robek dan keluar darah, masallallahu alaihi ya. Dan kemudian Rasulullah berkata, "Man haula?" Siapa mereka ini? Kemudian kata Rasulullah SAW, "Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Ya, mereka itu adalah orang yang berbuka
puasa, membatalkan puasa sebelum apa? Sebelum waktunya buka, sebelum dihalalkan untuk dia boleh berbuka. Ini hadis riwayat Imam Nasa'i ya dengan sanad yang sahih. Nah, dengan sanad yang sahih. Barakallahu fikum. Kemudian alhamdulillah terkait dengan ahkamus siyam ya, hukum-hukum tentang puasa ya, di antaranya ada yang terkait dengan sifat puasa Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW yaitu melarang puasa di hari yang dia ragu-ragu antara Sya'ban dan Ramadan, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang Nabi telah bersabda, la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumin illa rajulan yasumu sauman falyasumhu. Ya, kata Nabi SAW, janganlah dului puasa Ramadan dengan satu puasa atau 2 hari puasa. Ya, kecuali orang yang biasa puasa, yaitu di bulan Sya'ban. Biasa puasa di bulan Sya'ban. Iman karena dia puasa Senin Kemis, puasa Daud, ya, atau puasa yang lainnya, sehingga sebelum Ramadan dia puasa. Kenapa? Karena memang kebiasaan puasa dia. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau orang puasa karena ragu-ragu, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan puasa ini, ya, dari bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan ru'yah. Dengan ru'yah hilal. Hilal adalah istilah bulan, awal bulan antara tanggal 1 dan tanggal 3 bulan Hijriah. Inilah hilal. Nah, ketika mulai awal hilal, maka saat itu masuk ya bulan berikutnya dari Sya'ban ke Ramadan. Nah, maka bukan dengan ilmu hisab. Ya, ilmu hisab bukan. Kata Syekh yaitu Ibnu Taimiyah, dia mengatakan sungguh menyelisih akal orang yang menentukan bulan dengan menggunakan hisab falaki. Ya, sebenarnya yang sudah jelas digambelangkan oleh Nabi SAW apa? Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Ya, puasalah karena melihat bulan dan bukalah atau masuk Syawal juga karena melihat bulan berikutnya. Nah, bukan dengan hisab falaki. Nah, ini yang sabit dari Nabi SAW. Makanya Islam itu mudah, jangan dipersusah. Mudah dengan melihat apa? Hilal. Jangan dipersusah dengan perhitungan macam-macam. Ya. Kemudian yang berikutnya niat. Niat itu wajib. Bagi puasa Ramadan, niat wajib. Puasa wajib ya seperti Ramadan, maka harus dia berniat. Adapun puasa sunnah, boleh niat tersebut dihadirkan bukan di malamnya. Misalkan seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW ketika pagi harinya ya pergi ke rumah istrinya, Nabi bertanya apakah ada makanan, ya. Kemudian ketika dijawab sama istrinya nggak ada makanan atau ada makanan kecuali ini dan itu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Idan ini sa'im. Kalau gitu aku puasa. Berarti Nabi baru niat puasa kapan? Siangnya. Tapi untuk puasa Ramadan wajib tabyitun niyah. Ya, wajib untuk apa? Malamnya dia berniat. Ya, malamnya dia berniat sebagaimana hadis yang sangat banyak ya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda ya dalam hadis sekian banyak, di antaranya malam yubayyid as-siyam min al-lail fala siyama lahu. Ya, barang siapa yang malamnya nggak berniat meniatkan puasa, maka nggak ada puasa bagi dia. Ya, hadisnya sangat banyak sekali. Alhasil satu sama yang lainnya saling menguatkan. Kemudian yang berikutnya waktu siam, ya waktu puasa. Dan rahimahumullah, waktu puasa ya sebagaimana telah Nabi jelaskan, ya waktu puasa dari kapan? Dari diantaranya kalau sudah nampak fajar sampai maghrib. Nah, dan pertama puasa di zaman silam, kalau ada orang selepas maghrib dia tertidur dan dia belum makan, maka nggak boleh lagi bagi dia makan, mendatangi istrinya juga nggak boleh. Tapi karena ini memberatkan umatnya Nabi Muhammad, kemudian Allah berikan rukhsah.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatus siyami ar-rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian yaitu malam puasa untuk mendatangi istrinya. Jadi boleh berhubungan intim di malam Ramadan yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitu al-abyad minal khaiti al-aswad minal fajr." Di sini menunjukkan kita itu makan sahur, ya. Makan sampai kapan? Sampai jelas nih. Ya. Fajar shadiq betul-betul jelas. Nah, bukanlah fajar kadzib. Nah, maka saat itu hakikatnya imsak adalah ketika fajar shadiq. Imsak bukanlah kapan? Ketika 15 menit sebelum adzan. Ada yang mengumumkan imsak, imsak. 15 menit lagi akan adzan, imsak. Ini apa? Pemahaman yang keliru. Bahkan ketika Anas bin Malik dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika ditanya, kapan biasanya Nabi SAW sahur? Kemudian kata Anas bin Malik, kaqadri ar-rajulu yaqra'u al-Qur'an khamsina ayat. Seperti apa? Seperti seseorang membaca Al-Quran itu 50 ayat. Berarti sekitar 15 menitan. Maka sahur yang terbaik adalah ketika akhir waktu. Sekitar 15 menit. Dan itu kebiasaan Nabi SAW. Sahurnya di akhir waktu, buka puasanya di awal waktu ketika adzan maghrib. Sehingga apa kata para ulama, ini arfaq lisa'im. Ini sangat lembut menunjukkan syariat sayang dengan apa? Dengan hambanya. Sahurnya diakhirin, bukanya disegerakan. Sehingga rentang waktunya nggak terlalu panjang. Lain sama orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita sama puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Ya, karena ahlul kitab dulu juga apa? Diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas Anda semua berpuasa, ya. Sebagaimana umat sebelumnya berpuasa. Cuma puasa ala Nabi menyempurnakan syariat puasa orang-orang yang sebelumnya. Ya. Lihat puasanya ala Nabi ada sahur dan sahurnya di akhir ini. Bukannya disegerakan. Adapun orang Yahudi, mereka tidak makan sahur. Orang Nasrani puasanya nggak ada sahur. Nah, terkait dengan buka juga demikian. Ya, bimbingan Nabi SAW untuk apa? Menyegerakan buka puasa. Ya, adapun orang Yahudi, orang Nasrani, ahlul kitab, kalau buka puasa, juga orang Syiah, kalau buka puasa diakhirin dari waktunya. Kapan? Ketika bintang mulai bermunculan, yaitu ketika masuk Isya atau sudah masuk Isya atau akan masuk Isya. Makanya Nabi bersabda, la yazalu dinu dhahiran ma'ajjalan nas al-fitr. Lian al-Yahud wan Nasara yuakhirun. Ya, senantiasa agama ini akan kokoh, kuat. Kokoh dari sisi apa? Kokoh dari sisi, kuat dari sisi apa? Umatnya sehat. Ya. Ketika apa? Menyegerakan buka puasa biar nggak lemes, biar nggak sakit. Nah, sahurnya diakhirin, bukannya disegerakan biar kuat. Ya, kenapa? Karena waktu puasa terlalu panjang antara sahur dan buka, maka tubuh ini ketika sahurnya sahur kurma atau makanan apapun, tenaganya sudah habis, kalori habis. Kalau waktu puasa terlalu panjang, apa yang terjadi? Tubuh akan mengambil kalori dari protein yang ada di otot kita. Sehingga akan menyebabkan bahaya pada diri kita. Ya, ototnya lemes, lemah, lunglai, dan mengalami atrofi otot, pengecilan otot, sehingga apa? Menjadi orang yang lemah. Ya, ahlul Islam lemah-lemah nggak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, puasa ini nggak ingin Allah jadikan sebagai media untuk membahayakan hambanya. Nah, lain halnya dengan Norwegia, ya, Norwegia, ya, puasanya bisa 20 jam. Dan itu pun Masya Allah siang berjam-jam. Nah, sholat tarawih pun matahari masih ada. Lain halnya, tetap Allah jadikan hikmah. Mereka di daerah yang dingin, nggak banyak kalori yang keluar. Lain sama kita, aktivitas sedikit keluar keringat. Sehingga puasa kita beda-beda. Allah jadikan hikmah masing-masing. Nggak bisa berbenturan. Nah, subhanallah, kemudian agama ini akan nampak kuat dari sisi apa? Sisi akidah. Kenapa demikian? Karena umat Islam paham. Karena orang Yahudi, orang Nasrani, ya, mereka kalau buka puasa suka mengakhirkan sampai bintang bermunculan. Sedangkan akidah kita nggak boleh menyamai orang Yahudi dan orang Nasrani. Nabi sudah mengajarkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut, kaum tersebut. Kita nggak boleh menyamai mereka. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Nah, semua ini akan menunjukkan manfaat dan hikmah. Barakallahu fikum. Kemudian yang pembahasan selanjutnya terkait dengan sifat puasa Nabi SAW adalah pertama sahur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa bagi kita sebagaimana umat-umat yang sebelumnya, sebagaimana kami sampaikan barusan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini pertama, Allah bermuamalah dengan hambanya, dengan ciptaannya sendiri, dengan sebaik-baik muamalah. Allah tidak memanggil orang-orang yang nggak puasa, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina tariku asyam. Enggak. Wahai orang-orang yang meninggalkan puasa. Enggak. Allah tetap panggil dengan sebaik-baik panggilan. Lembutnya Allah sama kita, hambanya. Wahai orang-orang yang beriman. Coba. Kutiba alaikumusiyam. Jika Anda beriman, ini. Anda harus yakin bahwasanya puasa diwajibkan untuk kita. Nah, ini diwajibkan. Coba seandainya puasa Ramadan sunnah. Niscaya akan banyak sekali umat Islam yang meninggalkan puasa Ramadan. Subhanallah. Ya, di bulan Ramadan saja, sebagian kaum muslimin rela meninggalkan puasanya demi pekerjaannya yang syarat dari pekerjaan tersebut nggak boleh puasa. Hati-hati. Ya, yabi'u dinahum bi'aradhi minad dunya. Jangan sampai mereka termasuk orang yang menjual agamanya demi sedikit dari dunia. Jangan sampai. Barakallahu fikum. Ini rahimahumullah. Dengan puasa, barakallahu fikum, ya. Puasa ini ada sahur. Allah wajibkan puasa kita sebagaimana umat-umat sebelumnya diwajibkan puasa. Ya, tetapi puasa ala Nabi menyempurnakan syariat puasa-puasa kaum-kaum yang sebelumnya. Maka contohlah puasa Nabi SAW. Kemudian rahimahumullah, pada keutamaan sahur itu ada padanya keberkahan. Ya, ini termasuk sifat puasa Nabi. Nabi itu sahur. Nabi nggak meninggalkan sahur. Bahkan ulama berpendapat barang siapa meninggalkan sahur dengan sengaja, maka dia telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya, dari hadis-hadis yang sabit dari Nabi SAW, di antaranya dari Salman radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda dari riwayat Tabrani, ya, dan yang lainnya dengan rijal thiqat, dan hadis ini hasan bisyawahid. Kata Nabi SAW, al-barakah fi thalathah. Keberkahan itu ada pada 3. Pertama, al-jamaah. Kemudian al-tharid. Yang ketiga, tharid itu makanan, ya. Makanan daging campur dengan tepung gandum. Nah, kemudian as-sahur, juga makan sahur. Ada padanya keberkahan. Juga dari hadis Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tas-saharu fa inna fis-sahuri barakah. Sahurlah Anda karena sahurnya Anda itu membawa keberkahan. Coba bayangkan sahur, kita sehat, enak, kuat, dapat pahala. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Nah, adapun akidahnya kita makan sahur, adapun orang Yahudi dan Nasara, ya, sebagai wujud sahur ada kaitan sama akidah. Mereka nggak sahur. Sedangkan kita harus menyelisih mereka, nggak boleh sama dengan mereka. Kita nggak boleh sama dengan syaitan. Syaitan makan pakai tangan kiri, kita makan pakai tangan kanan. Selisih mereka. Kita nggak boleh sama dengan orang-orang kafir. Ya, kita nggak boleh sama dengan hayawan, dengan hewan-hewan. Kita nggak boleh sama dengan laki nyamai perempuan, perempuan nyamai laki-laki. Kita nggak boleh nyamai orang-orang ahli fasaq. Nah, ahli syirik. Nggak boleh. Ini yang disebutkan Ibnu Qayyim. Nggak boleh kita menyamai 5 hal ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, dan malaikatnya mendoakan orang-orang yang sahur. Ya. Memuji dan mendoakan orang-orang yang sahur. Sebagaimana datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. As-sahur
aklatun barakah. Fala tada'u walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma' fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ya. Sahur adalah makan berkah. Ya. Maka jangan tinggalkan sahur ini. Ya. Walaupun Anda hanya minum sedikit, satu teguk air saja, ya, lakukan. Nggak ada kurma, nggak ada makanan apapun, dia di tempat yang jauh dari makanan, hanya minum air saja. Ya, lakukan. Kenapa? Karena Allah dan para malaikatnya itu mendoakan orang-orang yang atau memuji orang-orang yang sahur. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Maka jangan ditinggalkan. Nah, jangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Hadits ini ya sanadnya hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Barakallahu fikum. Juga Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dari riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, juga Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, apa kata Nabi SAW? Ni'mas suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Dan ini adalah apa? Menu rutinnya Nabi sahur adalah kurma. Nabi ada onta, Nabi ada kambing, Nabi ada roti. Ya, tapi seringnya Nabi pilih kurma. Dan Nabi menyebutkan senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin adalah sahur dengan kurma. Barakallahu fiik. Apa yang disebutkan Nabi pasti ada hikmahnya. Nah, sekian banyak hikmah. Nah, maka kalau ada orang yang subhanallah punya mindset, kalau saya nggak sahur nasi, berarti belum sahur. Kalau saya nggak sarapan nasi, berarti belum sarapan. Itu mindset saja perlu dibenahin. Ya, perlu dibenahin. Subhanallah, kurma ini punya keajaiban. Pertama, kurma ini buahnya manis. Buah yang manis adalah makanan yang paling cocok untuk perut kosong. Ketika masuk pertama kali ke liver dan limpa adalah yang manis-manis. Ketika sebelumnya tidur, sahur, maka pilihan yang paling bagus adalah manis-manis. Maka jangan membiasakan diri sahur dengan yang masam-masam. Sahur asinan, jangan. Atau sahur dengan yang pedas-pedas. Sahur pakai pecel sama sambal korek, ya. Nah, jangan. Sahur pakai yang pahit-pahit, karena bagi dia berpikiran yang pahit-pahit itu sebagai detox, bahan detox, ya, bagus untuk mendetoks, juga menguatkan jantung. Tapi kalau ketika bangun tidur jangan, ya. Sahur minumnya atau makannya pakai sop brotowali misalkan. Atau ada yang sahur pakai yang menu asin-asin. Ya. Nah, jangan. Yang asin-asin ini ketika tubuh kita didetoks, dibersihkan ketika dari sahur sampai buka puasa, tubuh kita dicuci racunnya. Nyuci racun itu mengeluarkan sesuatu. Tapi ketika kita sahurnya sering asin-asin, akhirnya apa? Yang harusnya dikeluarin diikat sama tubuh. Nggak jadi keluar. Nah, ini rahmatullah jami'an. Dan juga subhanallah, sifat puasa Nabi SAW terkait dengan sahur. Sahurnya Nabi sering mengakhirkan. Seperti tadi hadis Anas bin Malik, ya, bahwasanya seringnya sahurnya Nabi SAW adalah sekitar seseorang membaca ayat 50 ayat sebelum fajar, yaitu sekitar 15 menit. Nah, kemudian hukumnya sahur ini, ya, termasuk perkara apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Maka jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin. Nah, banyak sekali keutamaan hadis yang menunjukkan dia adalah termasuk sunnah muakkadah. Dan Nabi memerintahkan demikian, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, ya. Kemudian juga hadis yang lainnya, tasahharu walau bijur'atin mimma, ya, sahurlah kalian walau satu teguk air saja. Nah, banyak sekali yang memerintahkan untuk sahur. Ini menunjukkan apa? Perintah yang menunjukkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kalau Anda sahur nasi tidak mengapa, nggak haram, nggak makruh. Tapi kalau Anda mau perfect mencontoh Nabi SAW, Anda akan dapat pahala dan Anda akan dapat hikmah di balik sahur dengan kurma. Kebiasaan Nabi SAW melihat perkara Nabi, baik urusan akhirat atau urusan dunia, urusan agama, dilihat sama sahabat. Termasuk urusan dunia saja, sahabat nggak membiarkan berlalu begitu saja, ingin mencontoh Nabi. Ketika
Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar melihat Nabi suka makan labu kuning dengan dendeng, dan labu kuning sampai dijilatin, dibersihkan dari piring, dijilatin. Apa kata Anas bin Malik? Setelah ini saya nggak akan sisakan labu kuning karena Nabi suka labu kuning. Dan Anas bin Malik menyukai labu kuning. Ketika Nabi dilihat oleh beliau, Nabi suka, maka nggak dibiarkan. Ini urusan dunia. Padahal Nabi nggak memerintah. Anas bin Malik suka dengan apa yang disuka Nabi tanpa diperintah Nabi SAW. Nah, maka contohlah ya urusan Nabi SAW dan urusan akhirat ataupun dunianya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ya telah dijadikan untuk kita itu sebagai apa? Sebagai contoh yang baik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah, dan kurma ini tinggi kalori, kaya akan vitamin. Anda kalau makan pola yang benar ini nggak perlu Anda suplemen. Mau vitamin warnanya pink, mau vitamin warnanya orange, nggak perlu. Kurma, Masya Allah, sebagai anti mikroorganisme. Kurma juga mengandung vitamin lengkap, 2 vitamin nggak ada dalam kurma. Kalori kurma 3 biji kurma sama dengan kalori 1 piring nasi. Masya Allah, apa yang kurang dari kurma? Kenapa kita nggak pede? Maka hadirkan apa? Mindful eating in Ramadan. Hadirkan kesadaran yang benar ketika sahur dan buka sebagaimana yang Nabi sering lakukan. Ya, jangan mindset mindful eating-nya lihat orang-orang barat, orang Eropa. Enggak, kita lihat kebiasaan Nabi SAW. Kurma. Nah, barakallahu fiik. Dan kurma sangat mudah dicerna. Ketika tubuh kita sedang mencuci racun, dari ketika kita puasa, dari sahur sampai buka, 12 jam, 14 jam waktu yang sangat panjang, maka organ pencernaan kita capek. Jantung kita capek untuk mensupport ke ginjal, untuk melakukan filterisasi ginjal. Ya, capek untuk mensupport ke liver, untuk memetabolisme. Capek, sudah capek semua. Jantung capek, semuanya capek. Kalau organ sudah capek, berarti jangan ditambah capek dengan menu sahur kita. Kalau Anda ingin organ Anda awet, ya, tidak cepat usang. Motor, mobil masih ada spare part-nya. Kita nggak ada spare part-nya. Maka jaga organ kita. Nah, maka pilih menu yang Masya Allah, kurma ini pilihan Nabi. Kurma sekaligus dia ikut membantu mencuci racun, sekaligus mensupport organ-organ untuk mencuci racun. Dan dia sebagai tenaga penyimpan yang sangat kuat untuk menyimpan kalori. Makanya Nabi SAW sahurnya kurma. Buka puasanya rutop, beda. Rutop sama kurma beda. Kurma kering atau tamar, dia menyimpan kalori yang sangat banyak. Cocok untuk kita. Dan ketika perut kosong, konsumsi manis-manis. Sahurnya Nabi seringnya kurma, buka puasanya kurma, mentahnik bayi baru lahir juga kurma. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada seorang ibu, ya, dia baru punya baby, baru keluar, baru lahiran, langsung disusuin, belum ditahnik dengan kurma, maka nggak ada lagi sunahnya tahnik. Karena air susu ibu tidaklah manis seperti kurma. Air susu ibu ada hambarnya, ada asinnya. Lain halnya sama kurma. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin nggak ada lagi sunnahnya mentahnik. Maka lebih-lebih nggak ada lagi ya tahnik dilakukan umur bayi sudah 1 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah jami'an. Ya. Lebih perfect lagi kalau kurma ditambah dengan pasangannya. Kurma sama timun, kurma sama semangka, kurma sama melon contoh. Itu akan sangat lebih baik. Bagi mereka yang sakit mah, justru pola makan seperti ini obat bagi sakit mah dia. Jangan sampai pola makan keliru. Sahur dia beranggapan makan banyak semakin kuat. Salah. Makan daging, makan nasi banyak bukan semakin kuat. Liver, jantung semakin lelah. Pagi hari lemes, ngantuk, nggak bergairah, tubuh demam, meriang, perut kembung, pusing. Ini apa? Gara-gara salah pola makan di jamnya plus kombinasi yang salah. Ajaib. Ini rahmatullah jami'an. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan barakallahu fikum. Maka jadi pilih sahur yang benar. Ya, pilih sahur yang benar. Kemudian rahmatullah ketika kita lihat sifat puasa Nabi SAW. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari riwayat Ibnu Majah, juga Al-Hakim, yang hadis ini sahih dengan penopangnya, syawahidnya. Nabi telah bersabda, ista'inu
bis-sahuri lisiyamika fin nahari wasta'inu bil qailulati liqiyamika fil laili. Hendaknya Anda mengambil sebab dengan makan sahur untuk apa? Siang Ramadan biar kuat. Dan hendaknya Anda mengambil sebab di siang hari istirahat atau tidur qailulah. Qailulah nggak harus tidur, tapi istirahat hanya meluruskan kaki, meluruskan badan, juga termasuk istirahat kata Imam Malik. Nggak lazim untuk tidur, tapi tidur akan lebih sempurna. Nah, untuk apa kita istirahat siang? Biar kuat untuk menegakkan malam di bulan Ramadan. Nah, tapi jangan salah paham. Istirahat qailulah ditafsirkan dengan tidur dari ba'dal fajar sampai sebelum zuhur. Ini namanya bukan qailulah, ya, tapi tidurnya seseorang yang ingin latihan jadi mayit. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian berikutnya terkait dengan yaitu buka puasa, ya, buka puasa. Nah, buka puasa Nabi SAW lebih memilih rutab. Sebagaimana hadits Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari Muslim dan riwayat yang lainnya disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha, mereka bersaksi melihat kebiasaan Nabi kalau buka puasa pilihnya rutab, kurma basah. Nah, memang harganya agak mahal. Kalau ada, kalau nggak ada, silakan kurma kering. Nggak ada dua-duanya, minum air. Itu pun minum airnya apa? Hanya beberapa teguk. Jangan langsung satu gelas dihabisin. Kenapa? Karena dari kita sahur sampai kita buka, tubuh kita betul-betul panas. Dibikin tubuh kita panas kering. Kelembapan yang banyak di tubuh ini, yang mana kelembapan yang berlebihan pada tubuh kita akan menyebabkan tubuh kita sebagai media inang berkembangnya virus, bakteri, dan jamur, patogen. Ya, oleh karena itu puasa untuk apa? Menghilangkan kelembapan dalam tubuh kita. Termasuk ketika kena COVID, justru puasa. Nah, biar yang kena COVID sifatnya dingin lembab, dihilangkan dengan panas kering, diantaranya puasa. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, huwa anfa'u syai'in li ashabil amzijatil baridati au ar-rutbah. Puasa adalah termasuk cara yang paling bagus untuk tubuh yang memiliki tubuh lembab atau dingin. Dihilangkan dengan puasa, yang sifatnya panas kering dengan puasa. Maka ketika kita seharian penuh puasa, pilihan buka puasanya Nabi adalah dengan kurma rutab. Makanya nggak heran, ya, ketika nggak ada kurma rutab, nggak ada kurma kering, pilihannya air. Itu pun cara minumnya apa? Hasawat min ma. Minumnya beberapa teguk saja, bukan dihabisin satu gelas, apalagi 1 liter. Air dispenser, air dari kulkas, jangan. Tubuh kita ini sedang panas. Ketika tubuh sangat panas, jangan langsung didropin dengan dingin yang drastis. Nggak direkomendasi. Karena akan merusak apa? Mekanisme pertahanan panas dalam tubuh. Makanya diturunkan pelan-pelan. Ya. Lihat, kalau subhanallah, ada anak kecil, anak-anak kita main di bawah terik matahari, kemudian kena air. Apa yang terjadi? Timbul bercak-bercak putih. Di tubuh dia, di pipi dia. Itu bukan penyakit kulit karena jamur. Tapi karena apa? Gangguan pigmen warna kulit. Ekstrem panas, kemudian kena dingin. Ini yang nampak di hadapan mata kita. Begitu pula kalau orang suka otomotif, ada teman kita ketika di Arab, naik motor pun motor Cina, ya, jarak jauh, suhu 45 derajat, tidak ada teduhan sama sekali, ya, subhanallah, di perjalanan padang pasir, teriknya panas, ya, bebatuan, subhanallah, mesin tersebut disiram dengan air. Seketika itu mesin langsung pecah. Nah, ini besi, tubuh kita bukan besi. Nah, Ibnu Qayyim juga mengajarkan, ya, mewasiatkan orang selepas olahraga jangan langsung minum, jangan langsung makan, jangan langsung mandi atau nyemplung ke dalam kulem. Orang selepas hubungan intim jangan langsung makan, jangan langsung minum, jangan langsung mandi janabah. Kasih jarak dulu. Biar panas dalam tubuh diturunkan. Ini ada padanya rahasia. Nah, biar tidak merusak mekanisme pertahanan panas pada tubuh. Jika tidak akan terjadi seperti ribun fenomena. Fenomena balas dendam balik. Tubuh bisa lebih panas. Ini akan ada muncul masalah-masalah kesehatan. Barakallahu fiik. Ada yang disebutkan dalam riwayat ini, Nabi memilih kurma rutab.
Pertama kurma rutop yang dipilih. Ini yang paling perfect, paling sempurna. Ya, jangan sampai ada mindset kurma rutop, kurma itu kan makanannya orang Arab. Kurmanya kita di negeri Indonesia ini adalah gorengan. Ini mindset yang salah. Ya, tetap adakan kurma. Nah, kurma ini subhanallah kurma rutop. Makanya Nabi di antaranya doa ketika buka puasa, "Dhahabat dhama'u wabtalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa dahaga. Telah hilang rasa dahaga. Dan basalah kerongkongan. Dengan apa? Kurma basah. Nah, jangan lupa kemudian apa? Anda ada waktu mustajab untuk berdoa. Nah, kurma basah. Dan kurma tamar dan rutop beda. Kurma tamar bertahan lama. Kurma rutop ya lebih cepat dicerna, kurang dari 10 menit. Ya, dibanding kurma kering. Dan tujuannya apa? Lebih cepat disebarkan ke dalam tubuh, dihancurkan di liver, disebarkan kalorinya ke dalam tubuh. Kita cepat punya tenaga. Tuh. Makanya kalau sahur jangan mencukupkan dengan air nabid, rendaman kurma. Jangan mencukupkan dengan kurma rutop, jangan. Bakal cepat lemas. Makanya pakai kurma kering. Ya, pakai kurma kering, kurma tamar. Nah, rahimahumullah, demikian untuk buka dan sahur yang ringan-ringan. Kalau Anda sahurnya sahur berat, beranggapan mindset Anda dengan makanan yang berat ini bertahan, tenaga Anda bertahan lama, enggak, salah. Justru akan menjadi Anda lemes, ngantuk, ya, kemudian hilang banyak tenaga. Kenapa? Karena tenaga habis untuk mencerna makanan. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan, ya, karena Nabi SAW yuftir birutabat. Nabi bukanya dengan kurma rutop, ya, dengan kurma basah. Dan subhanallah, ya, dengan kurma basah ini ada lafaz setelahnya. Qabla ayyusalliya. Sebelum sholat. Artinya setelah makan kurma basah, jangan langsung makan besar. Ingat kalau Anda sering mengeluhkan keluhan pusing, lemes, perut kembung, sendawa, ketika buka puasa pasti ada yang nggak beres. Habis kurma rutop, lanjut gorengan, lanjut es buah, lanjut masya Allah, ya, semua dicampur tuh, di blended itu semua makanan sehingga perut kita apa, salah kombinasi dan timbul gas. Ya, makan buah dengan susu bukan makruh, bukan haram. Tapi ulama kedokteran klasik membahas, ya, buah dengan susu nggak boleh dicampur. Lain halnya dengan yogurt. Nah, Pak subhanallah, ya, maka kombinasi ini perlu diperhatiin. Anda usahakan makan kurma rutop selesai, ya, minum air sedikit saja, jangan langsung dihabisin, karena kurma perlu dicerna di dalam lambung kita. Kalau habis makan kurma langsung banyak minum air, kurma belum hancur langsung masuk ke dalam apa? Sphincter pylori, famul ma'dah, kemudian duodenum, usus halus, ya, akhirnya belum hancur. Kesian nih perut kita. Nah, barakallahu fikum. Setelah makan kurma rutop disebutkan qabla yusolliya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, di sini ada isyarat habis makan kurma langsung sholat. Ya, makan besarnya nanti setelah selesai sholat. Di sini ada hikmah di antaranya, habis makan buah jangan dicampur dengan makan besar. Nasi atau protein hewani, jangan. Ulama klasik menyebutkan, ya, ini bukan kaitannya dengan halal, dengan makruh haram, ya. Ini kaitannya dengan kondisi kesehatan kita. Ya. Kalau buah dicampur dengan makanan, menu besar ini sama dengan kita mengkonsumsi racun. Kenapa? Karena akan menimbulkan pembusukan di usus. Buah dengan nasi, buah dengan lauk hewani, jangan. Mau sebelum makan langsung, atau setelah makan jadikan menu dessert, jangan. Harus diberikan jarak. Ya, sebagainya menjadikan dalil makanan para penghuni surga kebiasaan makan. Sebagaimana Allah sebutkan, wa faqihatin mimma yatakhayyarun, wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan penghuni surga makan dari buah-buahan yang dipilih, yang mereka senangi. Dan kemudian makan daging burung. Di situ ada huruf waw. Huruf waw dalam bahasa Arab memberikan makna jeda, jarak. Tapi Imam Al-Khattabi mengatakan ini bukan bagian dari sunnah. Untuk mengatakan sunnah butuh dalil khusus. Ini pendapat yang benar, bukanlah sunnah. Tapi kedokteran klasik membenarkan teori buah jangan dicampur dengan
protein hewani atau karbo. Nah, ini rahmatullah jami'an. Maka ketika Anda makan setelah maghrib ada jarak. Kemudian Anda makan pun kalau bisa kombinasi panas dingin. Dengan dalil-dalil yang perlu kita tadabburi sekian banyak sebagaimana dalam buku La Tai'as Shifa'uka Kari. Nah, setelah makan, antara makan dan minum kasih jarak juga. Jangan sambil makan sambil minum. Ya, habis makan langsung minum, kasih jarak. Kapan minumnya? Menjelang salat Isya. Asal jangan lupa untuk minum. Barakallahu fikum. Kemudian salat Isya, salat tarawih, jangan biasakan Anda makan lagi. Halal, bukan haram, bukan makruh, sah, tapi jangan jadikan rutinitas. Kenapa? Karena akan menimbulkan apa? Pembusukan di dalam usus. Karena pencernaan sedang istirahat. Kalaupun dicerna tidak maksimal. Nah, maka ini konsep. Apalagi menjelang 10 hari terakhir, jangan sampai kita sakit gara-gara pola makan yang salah. Nah, kalau ada orang ngeluh, ya asam urat, rematik, berat badan naik di bulan Ramadan, koreksi pola makan Anda. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian alhamdulillah, ya ada hal-hal yang diperbolehkan oleh orang yang berpuasa. Ya, ada orang yang puasa, ya paginya ini masya Allah mimpi basah. Maka itu tidak membatalkan puasa. Tidaklah membatalkan puasa. Juga disebutkan oleh para ulama diantaranya as-siwak lisa'im. Yaitu apa? Menggunakan siwak untuk bersihkan gigi bagi orang yang puasa. Tapi dengan syarat ihtiraz, ya, mimma dakhala min al-halq. Dengan syarat dia harus menjaga apa yang masuk dalam tenggorokan. Ya, mau pasta gigi, mau siwak kayu siwak asli, jangan sampai masuk dalam tenggorokan. Ya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian apa? Madmadha wal istinsyaq. Kumur-kumur dengan memasukkan air di hidung. Ini tidak mengapa bagi orang puasa. Cuma ya bagi orang yang puasa sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi telah bersabda wa balik fil istinsyaq illa an takuna sa'ima. Ya, bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung, ya. Sungguh-sungguh, kecuali juga Anda dalam keadaan puasa. Enggak usah sungguh-sungguh. Dapat rukhsah, ya. Dapat keringanan. Nah, kemudian rahmatullah memeriksa lab darah, ya, atau suntik, ya, yang tidak ada padanya makna nutrisi, maka tidak mengapa. Seperti suntik vaksin, tidak membatalkan puasa. Suntik antibiotik, tidak membatalkan puasa. Ya, ngambil darah, sahab dam untuk hasil lab, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah semacam transfusi darah, ya, menambah elektrolit tubuh kita, maka ini termasuk pembatal puasa. Nah, barakallahu fikum. Juga bekam yang benar bukan membatalkan puasa. Ya, Anas pernah ditanya, Anas bin Malik, oleh orang yang hidup di zamannya, apakah kamu benar memakruhkan bekam? Kata Anas bin Malik, aku tidak memakruhkan bekam kecuali khawatir ada apa? Juhud, khawatir lemas, itu aja. Dan Nabi memberikan rukhsah orang yang berbekam di siang Ramadan boleh. Ya, bahkan disebutkan karena Nabi SAW ihtajama wa sha'im. Nabi pernah minta bekam dalam keadaan dia puasa. Hadis ini memasukkan hadis yang sebelumnya, menghapus hukum hadis sebelumnya yang berbunyi aftarul hajum wal mahjum. Batallah puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Ya. Nah, barakallahu. Kemudian dzauqut ta'am, nyicipin makanan, mencicipi makanan ini bukanlah pembatal puasa, ya. Bukanlah pembatal puasa sebagaimana datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, la ba'sa ayyadhuqa al-khal aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa seseorang ya merasakan cuka atau lainnya, makanan yang lainnya untuk mencicipi selama tidak masuk tenggorokan orang yang sedang puasa. Nah, orang yang sedang puasa. Begitu pula orang yang menggunakan celak mata dan tetes mata. Yang benar ya adalah tidak membatalkan puasa. Ya, ada beberapa membatalkan puasa menggunakan tetes mata karena ada dari tetes mata ini masuk ke dalam saluran kecil namanya sulcus lacrimalis. Masuk kecil ke dalam tenggorokan. Nah,
Kalau masuk dalam tenggorokan sudah terasa pahit dari tetes mata, bisa diludahkan. Nah, asal tidak masuk tenggorokan. Nah, dan dia bisa merasakan dari tetes mata tersebut. Kemudian di antara yang diperbolehkan adalah sabbul ma'i al-barid ala ra's wal iqtisal. Ya, bolehnya menyiramkan air dingin ke kepala kita, ya, atau mandi. Nah, demikian tidak membatalkan puasa. Renang pun juga tidak mengapa, selama tidak ada menyengaja dari sengaja, unsur sengaja memasukkan air ke dalam mulut. Nah, sebagaimana kaidah Ibnu Abbas juga, al-fitr mimma dakhala la mimma kharaja. Enggak ada yang masuk ke dalam mulut. Kalau kita mandi enggak ada yang masuk ke dalam mulut kita, enggak ada kaitannya. Nah, barakallahu fikum. Intinya rahimakumullah, yuridullah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kepada Anda semua kemudahan dalam menjalankan syariat. Bukan apa? Bukan kesulitan. Bahkan dengan puasa, subhanallah, sel-sel kanker kita dibinasakan. Sel tua kita dibinasakan. Leukosit kita dinaikkan. Kekebalan tubuh kita dinaikkan. Itu manfaatnya. Allah menginginkan kebaikan, bukan kesusahan kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau lihat tadabburi kasus orang-orang yang kena autoimun. Sebabnya apa? Kelebihan makan. Obatnya apa? Obatnya kurangin makanan. This is because of overeating, kata Hippocrates. The therapeutic is fasting. Ya, penyakit yang kebanyakan makan, obatnya juga puasa. Nah, obatnya juga puasa. Nah, orang yang sakit, ya, dikasih makanan sama dengan, kata Hippocrates, memberikan makanan kepada penyakit. Ini puasa terapi, termasuk terapi yang terbaik bagi tubuh yang sifatnya dingin lagi lembab. Nah, untuk musafir dibolehkan untuk buka, tapi bagi yang musafir tapi mampu dan kuat, lebih utama dia tetap menjalankan puasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah kajian kita cukupkan sampai di sini ya, karena waktu sudah Masya Allah 1 jam 20 menit kita lewati kajian kita. Masih banyak materi terkait dengan sifat puasa Nabi SAW, tetapi tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Ya, dalam satu pertemuan masih banyak diantaranya tentang it'amus sha'im, memberikan makan kepada orang yang puasa, ya, keutamaannya, ya, juga pembatal puasa, nah, dan lain sebagainya. Insya Allah selanjutnya kita kembali kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tafadhal. Tafadhal. Baik, Afwan ya tadi sepertinya Kang Zai mungkin sedang ada gangguan. Kang Zai? Baik, jazakallah khair ya Ustazi atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk melalui chat dari WhatsApp. Pertanyaannya dari Akhi Iwan Permana di Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Afwan. Suara Anda bagaimana? Sudah terdengar, Kang Zai? Kang Zai? Baik, Ana lanjutkan saja dulu. Saat Ana berbuka dengan minuman dingin, perut suka tidak enak. Seperti kembung, apakah memang harus berbuka dengan air yang hangat? Lalu apakah aman untuk lambung setelah berbuka kita minum kopi agar sholat tarawih tidak ngantuk? Jazakumullah khairan ya Ustaz. Anda ketika berbuka, pertama airnya usahakan air dingin biasa. Nggak perlu dingin ekstrim. Kalaupun dingin, ya tidak terlalu dingin. Karena dingin yang ekstrim, ketika perut kosong, ketika lambung panas, diberikan air dingin yang ekstrim, ya maka apa terjadi apa diantaranya kontraksi atau tegangnya lambung, ya sehingga akan nyeri, melilit. Nah, oleh karena itu yang paling baik ketika buka puasa, kalau Anda dahulu mungkin dengan kurma rutop kalau ada, kemudian minum air dikit aja, hanya berapa teguk. Nah, sehingga tidak menyiram apa yang sudah ada dari lambung dari kurma ini. Minum air dikit hanya untuk membantu. Nah, melegakan tenggorokan juga. Jadi apa? Jangan minum air panas, juga jangan minum air yang terlalu dingin. Ya, paling baik cukup dingin yang biasa. Nah,
Nah, kemudian apakah boleh ngopi ya di bulan Ramadan atau malam Ramadan? Sah-sah saja, ngopi sah-sah saja, halal, bukan haram, bukan makruh. Tapi kopi akan indah pada saatnya. Kapan ngopi? Anda ngopi, Anda silakan selepas Anda makan besar, buka puasa, Anda minum air, ya sebelum sholat isya Anda ngopi, tidak masalah. Biar terawih tidak ngantuk, tidak masalah. Nah, Pak, sekali lagi kopi yang paling bagus digiling, bukan digunting. Ya, karena apa? Kopi diantaranya kopi yang sasetan, kandungan kopi hanya sekian persen, kadang 2,5% saja, kadang kurang dari itu, kadang lebih sedikit. Kadang ada esensi kopinya, kadang ada tepung jagung, ya, kadang alhasil cari yang alami. Nah, kopi indah pada saatnya. Tapi apa? Jangan terlalu sering berlebihan karena kopi sifatnya panas kering, akan membuat Anda semakin panas kering. Puasa Anda sudah panas kering, ditambah kopi tambah panas kering. Sedangkan Anda kurang minum di malam Ramadan. Jadinya apa? Ginjal kering dan potensi terjadi kekeringan pada ginjal, ujung-ujungnya bisa menimbulkan batu ginjal, ya, dan bisa menyebabkan kencing yang sangat keruh, juga bisa asam urat. Nah, kopi juga kalau dikonsumsi di malam hari jangan di atas jam 9 malam, karena ada saatnya organ tubuh kita istirahat. Ada yang istirahat total, ada istirahat sebagian. Seperti jantung kita, nggak ada ceritanya istirahat total. Ya, dia kalau istirahat sebagian. Ya, kalau istirahat total ya kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Pak, subhanallah, Anda bayangin, Anda berjalan katakan dari Jabodetabek perjalanan ke Jawa Timur, pasti akan ada saatnya Anda istirahat. Mesin mobil dimatiin, motor dimatiin. Jantung kita, dari kita di perut ibu kita, dari usia 4 pekan, jantung kita sudah ada. Dia sebagai sistem sirkulasi, hanya sebagai sistem, tapi belum ada ruh. Ya. Kemudian dengan alat-alat Doppler baru terdengar sekian pekan mulai dengar suara jantung. Nah, dia berdenyut walaupun belum ada ruh, dia berdenyut. Tapi itu hanya sistem. Nah, ini sebagaimana disebutkan orang-orang ahli, yaitu oksigen. Ya. Wah, subhanallah, dari perut ibu kita sudah punya jantung dan berdenyut. Sampai detik ini nggak ada ceritanya jantung kita istirahat total, hanya istirahat sebagian. Kalau di malam hari jam 9, jantung kita istirahat sebagian, jangan dipaksa dengan keberadaan kopi. Ngopilah biar saya kuat baca Al-Quran, kuat saya sholat tahajud misalkan. Ya, kuat sholat taraweh, bisa menghatam, bisa membaca 7 juz dalam semalam misalkan. Nggak usah dipaksa. Paling enak capek istirahat, ikuti ritme tubuh. Istirahat, bangun lagi, wudhu lagi, baca Al-Quran. Nah, tanpa harus memaksakan tubuh kita. Seperti ketika Anda nyetir mobil, ada microsleep, obat yang terbaik bukan minum kopi. Obat terbaik Anda istirahatkan tubuh Anda. Biarkan istirahat sesuai ritme tubuh, itu lebih sehat. Kalau tubuh Anda waktu istirahat dikasih minuman, makanan yang menambah kinerja jantung terus berdetak, lama-lama jantung kita mengalami apa? Kelelahan. Kalau jantung mengalami kelelahan, lama-lama jantung akan bengkak, mengalami dekompensasi. Kalau sudah bengkak, pompa itu bukan tambah kuat, tambah tidak kuat. Ya, suara jantung harusnya seperti apa? Lup-dup, lup-dup. Ketika sudah kondisi seperti ini kelelahan, yang dikenal dengan apa? Gagal jantung atau dekompensasi kordis, akan muncul suara jantung seperti apa? Galop ritem, suara pacuan kuda. Gedebuk, 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 gedebuk. Coba. Siapa yang salah? Kaki bengkak, permisi skrotum bengkak, buah pelir bengkak, paru-paru isinya cairan, jalan sesek. Jangan salahkan takdir Allah. Ala talumanna ila nafsak. Jangan salahkan, jangan celah kecuali dia sendiri yang pola makannya salah. Nah, maka ini sebagai pelajaran. Kopi sangat indah di waktunya. Tapi perlu perhatikan waktunya, perlu perhatikan dia kelebihan apa enggak. Orang minum kopi sehari 3 kali, 5 kali, sekian kali, lama-lama terlalu kering. Wujudnya kering, akan timbul kulit kering di muka. Bukan jamur, ya, tapi ruam-ruam yang menunjukkan keringnya kulit. Belum lagi ginjalnya bakal kering. Apalagi di bulan Ramadan. Sangat bahaya kalau kita konsumsi kopi tapi kurang minum air. Apa yang terjadi? Semakin kering. Tubuh kita kering, ginjal kering, akan muncul penyakit yang sifatnya penyakitnya panas kering.
Wallahu a'lam bishawab. Baik. Syukran jazakallah untuk jawabannya atas pertanyaan dari Akhi Dewan di Jakarta Pusat. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Nugraha di Depok. Afwan ya Ustazi, izin bertanya untuk syaraf kejepit, konsumsi apakah yang cocok? Demikian Ustaz. Nah, untuk saraf terjepit yang paling bagus ya diterapi sarafnya langsung pada tulangnya. Saraf kejepit, lihat yang terjepit apanya dulu, keluarnya seperti apa. Karena ada saraf yang terjepit hanya di antara otot. Seperti kasus isialgia. Ya, seseorang salah melakukan gerakan melempar jala satu arah, arahnya nggak dikembalikan, kebalikannya. Kena isialgia. Ada orang yang Masya Allah di antaranya juga main bulu tangkis pakai tangan kanan saja satu arah. Bisa kena juga. Ada orang duduk terlalu lama juga bisa kena. Ya. Nah, ada yang terjepitnya karena tulang belakang, vertebrae. Nah, maka lihat kalau isialgia ada obat dari Nabi. Resep dari Nabi dengan apa? Menggunakan ekor kambing domba. Satu ekor dibagi menjadi 3. Satu hari satu bagian. Ya, dimasak dan dikonsumsi ketika perut kosong. Hadits Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Disahkan Syekh Muqbil rahimahullah dan Syekh Albani rahimahullah taala. Adapun kalau vertebrae tulang punggungnya, apa yang perlu diterapi? Tulang punggungnya. Kalau ada tulang kejepit, ya, ada bantalan saraf yang terkilir, kemudian menjepit. Berarti apa yang perlu dilakukan? Lepaskan jepitan ini. Ya, caranya apa? Kalau berat badannya obes, kurangi berat badan. Ya, kalau sebabnya habis melakukan satu gerakan, ya, maka gerakan salah tersebut dibenerin dengan apa? Bagaimana caranya melepas? Seperti ketika gerakan sujud ditekan, dia suruh melawan. Ya, itu contoh saja. Atau Anda bisa berenang sepekan 2 kali. Dokter Mesir, dokter Indonesia, dokter Arab Saudi, dokter India, dokter sepakat. Kalau ada terjepit ini, olahraga terbaik renang sepekan 2 kali minimalnya. Kalau sebabnya adalah karena tulang kropos, berarti konsumsi untuk meningkatkan apa? Dari apa? Kontur tulang tadi. Ya, bisa Anda gunakan timun laut. Apalagi kalau timun laut digabung dengan shark cartilage. Ya, timun laut digabung dengan tulang rawan ikan hiu. Sangat cepat sekali untuk mengatasi tulang kropos dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan kolang-kaling, tapi agak lama. Bisa juga dengan kikil sapi, ya, misalkan atau yang lainnya. Nah, inilah rahmatullah, ya, hanya mengambil sebab. Maka Anda cari sebab utamanya apa? Setelah itu obati sebab, bukan obati gejala. Bukan minum penurun nyeri, ya, tanpa menghilangkan sebab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Demikian jawaban dari Ustazuna Abdurrahman Dani untuk pertanyaan dari Akhi Nugraha di Depok. Selanjutnya ini ada yang raise hand dari Ibu Tri Lestari. Silakan pertanyaannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Ibu Tri Lestari yang sudah raise hand. Kami Ya. sudah unmute. Sudah dengar suara saya? Halo? Iya, dengar. Oke, baik. Ustadz mau nanya, untuk anjuran sahur itu kan di akhir waktu. Nah, semisal kalau kita sahur, alhamdulillah saya sudah menerapkan tuh pola Ustadz untuk kurma sahur dengan apa itu namanya semangka. Semisal kita 15 menit sebelum akhir sahur. Nah, untuk jeda antara makan dan minum kan harus ada jeda tuh Ustadz. Nah, bagaimana jedahnya gitu? Karena kan kita buru-buru untuk takut ketinggalan ya Ustadz. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mau nanya Ustadz untuk sifat dari kismis sendiri dan treatment untuk rambut rontok Ustadz. Begitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda ingin minum air, ya, bisa Anda minum dahulu ketika misalkan adzan 4:30, Anda jam 4 minum dahulu. Minum air yang banyak misalkan. Anda sahurnya menjelang adzan. Ya, sahur kurma. Kemudian ingin menambah air sedikit lagi, nggak apa, sedikit air. Nah, atau sebaliknya Anda kurma dahulu di jam 4, ya,
Setelahnya sebelum azan Anda baru minum air. Sah-sah saja. Dan ini tentunya apa? Antara jarak minum air sama kurma tidak dibahas Nabi SAW. Tapi kita tinggal ngambil kesimpulan ya seperti ini akan lebih baik. Nah, biar makanan atau kurma yang ada di lambung tidak keburu diguyur dengan air yang kita minum. Nah, kemudian kismis sifatnya dia termasuk sifatnya panas kering. Ya, kismis termasuk panas kering. Nah, kemudian adapun anggurnya, wallahu a'lam bishawab, sifatnya panas dan masih ada lembabnya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi apa tadi yang terakhir? Ibu Tri yang terakhir apa tadi? La ilaha illallah. Tolong diingetin yang terakhir tentang apa tadi? Silakan Ibu Tri. Yang pertama jeda minum, yang kedua sifat kismis, yang ketiga la ilaha illallah. Treatment untuk rambut rontok, Ustadz. Oh, tayyib. Treatment untuk rambut rontok. Rambut rontok sebabnya banyak. Ya. Bisa sebabnya karena stres, bisa sebabnya karena jamur di kepala. Jamur di kepala karena apa? Kelembapan yang menumpuk di kepala. Ya. Dan tentunya ini terkait dengan apa? Kesehatan rambut juga, karena akar-akar rambut yang bermasalah. Nah, dan terkait dengan stres, kenapa stres ada kaitannya sama rambut rontok? Karena ketika orang stres, ginjal ini dibakar, panasnya berlebihan. Makanya untuk melihat, mendiagnosa ginjal kita kuat tidak kuat, diantaranya adalah rambut kita. Ketika rambut nggak sehat, berarti ada masalah di ginjal. Rambut kusam dan kusut, ginjalnya yang perlu diterapi. Rambut rontok, ginjalnya yang perlu diterapi. Berarti kuatkan pada ginjalnya. Nah, kedua, jikalau ada banyak unsur kelembapan, berarti perbaiki pola makan panas dingin. Juga pengaruh. Dan berikutnya, ada hadis Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Nabi bersabda, khairu iktihalikum bil ithmid fa innahu yajlu al-basar wa yumbitu asy'ar. Sebaik-baik celak kalian adalah menggunakan celak batu ithmid. Celak batu ithmid. Karena celak batu ithmid ini ya, itu membersihkan, menjernihkan pandangan mata dan juga menumbuhkan rambut. Para ahli laboratorium ternyata melihat celak mata batu ithmid ini ternyata mengandung potasium yang sangat tinggi dan sangat bermanfaat untuk rambut rontok. Ya, maka Anda ambil celak batu ithmid yang warnanya hitam nih, kasih air hangat dikit, kemudian dioleskan di rambut yang rontok. Dan kalau Anda punya masalah depresi, stres, tentunya Anda harus segera move on dari penyebab ini, depresi dan stres. Jika ginjalnya lemah karena depresi stres, ya diobatin depresi stresnya dulu dan ginjalnya. Kalau ginjalnya dikasih penguat, tapi stresnya masih, berarti Anda belum mengobati penyebab. Ya. Makanya sehat itu mudah. Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Nah, barakallahu fikum. Untuk menguatkan ginjal, tonik ginjal diantaranya adalah tepung gandum atau talbina. Nabi sudah bersabda, at-talbina tumujimmatun bil fuadi tudhibu li ba'dil muslimin. Tepung gandum adalah untuk merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini ajaib. Nah, maka dia ini juga sebagai tonik bagi ginjal. Insya Allah itu saja yang bisa sampaikan. Mungkin cukup itu saja ya kajian kita kali ini. Baik. Nah, Ustaz. Karena sudah kering ini, nggak ada yang diminum soalnya. Barakallahu fikum. Baik, mungkin Kang Zai dengar? Kang Zai masih nggak hadir kayaknya. Sepertinya sinyalnya sedang bermasalah. Tapi ya Ustazi, mungkin ada penutup kalimat kata penutup pada kajian kita pada pagi hari ini. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum. Sekali lagi, sering saya ulang-ulang, sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya. Dan jadikan puasa kita ini sebagai ladang pahala kita, penghapus dosa kita, ya, sebagai multivitamin iman kita, ya, juga sekaligus dia ini sebagai apa? Penggugur racun dalam tubuh kita. Ya, membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita, menjadikan kita awet muda,
kita istiqomah, kuat, sehingga mudah untuk mendatangi semua ketaatan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, mendatangi semua perintah-perintahnya. Itu saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi, rasakan lezat ibadah puasa Anda ini. Jangan Anda merasakan cuma ini hanya wajib saja. Jangan. Ya, tentunya ilmui dari sisi dalil-dalil agama atau hikmah di balik dunia kesehatan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi atas kekurangannya. Jika ada benarannya dari Allah semata. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Ustazuna Ta'ala yang sudah menyampaikan kajian sifat saumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kekhilafan di mana kondisinya kurang kondusif ini sinyalnya sehingga terjadi. Jemaah sekalian, kita akan bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya yang insya Allah akan Baik, insya Allah untuk kajian selanjutnya akan kita infokan di Telegram Pekerja Mengaji ataupun di Instagram Pekerja Mengaji. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan juga kekurangan pada kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.